Tidur nanti bangun-bangun entahlah jam 11, jam 12 atau nunggu dibentak sama orang tua dulu baru bangun. Grip, nyari kopi, nyari teh, nyari makan, nyari rokok, nyari duit. Oh, semuanya minta orang tua. Ya Allah, ngantuk yang buruk. Jangan pernah lakukan itu, saudara. Karena hanya akan menyusahkan dirimu, menyusahkan orang tuamu, dan menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, jumpa lagi dengan saya. Nama asli saya itu Muhammad Nur, nama pena Khalifah Bisma Sanjaya, nama panggilannya Gus Khalif. Alhamdulillah, hari ini saya akan mereview buku saya yang berjudul Obat Malas Dosis Tinggi Keempat, Totalitas Mandiri. Saudara, buku ini diterbitkan oleh penerbit Quanta. Quanta itu ya imprintnya Alex Media Komputindo, yaitu grup Kompas Gramedia. Tetapi buku ini belum terbit, saudara. Mungkin bulan depan. Jadi silakan dapatkan di marketplace terdekat. Ingat, beli baju boleh ngirit, beli makanan boleh ngirit, tetapi kalau beli buku, jangan ngirit. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Review kali ini berjudul Nyaman. Sebuah kata yang menyejukkan, tetapi juga sebuah kata yang menyesatkan. Wah, bagaimana maksudnya? Saudara, ada pemuda yang merasa nyaman karena sudah menyenangkan hati orang tuanya. Ini kenyamanan yang mantap. Tetapi ada juga pemuda yang merasa nyaman karena sudah berhasil mengeruk duit kedua orang tuanya. Dia nyaman kalau dilayani terus. Ini kan negatif, saudara. Pemuda yang pertama tadi itulah lambang daripada pemuda yang mandiri. Sedangkan pemuda yang kedua tadi itu yang ngeruk melulu hasil duit orang tua. Itulah pemuda yang tidak akan pernah menjadi dewasa. Alias badannya muda tetapi anak-anak terus. Saudara, contoh pemuda yang mandiri, yang benar-benar bisa menyenangkan hati orang tua. Saya punya murid, saudara, namanya Mas Abi, sekarang kuliah di Undip. Ya, saya lihat bertahun-tahun dia ngaji dengan saya, sangat mandiri. Dari pagi sholat subuh, kemudian belajar, sekolah, les, kemudian ngaji dengan saya, terus-menerus seperti itu, dan tidak mengeluh. Inilah pemuda-pemuda yang jos, yang totalitas mandiri, silahkan diikutin. Ada juga saya pernah ketemu sama pemuda yang mualasnya minta ampun, nggak bisa mandiri. Usianya udah di atas 20 tahun, pikirannya cuman bagaimana bisa menguasai duit orang tua. Dikasih lah kayaknya sekian ratus juta. Ya, orang tua bilangnya ini untuk modal nak, tapi ya habis gitu aja. Untuk apa? Entahlah. Namanya anak malas, pikirannya ya seperti itu, nggak pernah produktif, nggak pernah kreatif, minta terus. Untuk adik-adik, ketika kamu merasa nyaman karena bisa menyenangkan hati orang tua, itulah kenyamanan yang sebenarnya, ya, sehingga orang tua tersenyum, keluarga besar juga tersenyum, penduduk langit tersenyum, penduduk bumi juga tersenyum. Ideal dan kreatif, alhamdulillah. Tetapi kalau kamu tidak bisa mandiri, malas hari-hari,
orang tua sedih, keluarga sedih, masyarakat juga nggak suka. Penduduk langit, penduduk bumi, kehadiran pemuda-pemuda gini itu seperti sampah, saudara. Kehadirannya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Kasihan deh loh. Saudara, mari kita main zoom, kita gedein. Misalkan di sebuah kampung, seluruh pemudanya adalah pemuda yang mandiri, gak ada yang malas. Maka di siang hari, kampung sepi. Kenapa? Semuanya beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, dan lain sebagainya. Di sore hari, rame. Di mana? Lapangan. Loh. Karena pada olahraga, menyehatkan badan. Petang hari, mana yang rame? Masjid, bro. Pada sholat maghrib. Habis sholat maghrib, pada mengaji. Habis itu mendengarkan majelis taklim. Habis itu sholat isya. Jos! Masjid ramai dipenuhi oleh pemuda-pemuda yang mandiri dan tidak ada yang malas. Dengerin itu lor, dengerin. Beda banget kalau di satu kampung itu mayoritasnya adalah pemuda-pemuda yang malas. Di Zoom ya, semuanya malas para pemuda. Di pagi hari sepi. Kemana Pak? Pada tidur. Tidur. Ya mereka baru bangun kalau dibentak sama orang tuanya. Dar, der, dor. Baru bangun. Krip, 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 krip. Habis itu cari makan, cari rokok, cari teh, cari kopi. Siang hari yang rame mana? Pos ronda. Main judi, main gaplek, main apa aja, yang penting mereka bisa ada kegiatan yang Sore hari entahlah, nge-game. Jadi petang-petang itu masjid yang ngisi cuman orang tua, lanjut usia, pemudanya entahlah. Ya gitu, ngegame, chat-chat terus. Mereka benar-benar menjadi rebahan total, tidak mau yang namanya hidup mandiri. Nah, kondisi seperti ini siapa yang susah? Ya semuanya susah. Orang tua ya susah, RT susah, RW susah, pengangguran di mana-mana, ya Allah. Jadi silakan dibeli buku ini. Moga-moga bisa menumbuhkan jiwa kemandirian dalam diri Anda. Syukur-syukur nanti bisa ditularkan ke saudara-saudara, teman-teman yang lain, sehingga yang ada adalah ideal, bukannya sampah-sampah yang menyebarkan bau busuk, sampah-sampah kemalasan, ya, sampah-sampah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tentang masalah ngantuk. Ngantuk ini ada yang baik, juga ada yang buruk loh saudara-saudara. Ngantuk yang baik itu gimana? Setelah seharian beraktivitas, maghrib juga beraktivitas, isya makan, kemudian kumpul dengan keluarga, ngantuk pun datang. Mantap. Tidur jam 8 lah malam atau setengah 9. Nanti terbangun jam 3 atau jam setengah 4 pagi, kondisi badan fresh. Lah ngantuk yang buruk gimana Pak Ustadz? Petang-petang mata-mata ini sudah terang benderang. Tapi nggak ke masjid. Pos ronda, nge-game. Sampai jam 9 malam terang benderang, nge-game. Main judi, main gaple, dan lain sebagainya. Jam 11, jam 12 malam gitaran. Pokoknya membuang-buang waktu lah ini para pemuda. Malasnya minta ampun. Begitu ada azan subuh, mulai tidur. Enggak subuh Pak, mereka subuhnya dalam hati. Tidur, nanti bangun-bangun entahlah jam 11, jam 12, atau nunggu dibentak sama orang tua dulu baru bangun. Krip, nyari kopi, nyari teh, nyari makan, nyari rokok, nyari duit. Semuanya minta orang tua. Ya Allah, ngantuk yang buruk.
Jangan pernah lakukan itu, saudara. Karena hanya akan menyusahkan dirimu, menyusahkan orang tuamu, dan menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Boleh cerita dikit ya tentang masa lalu. Saat itu saya duduk di bangku SMP di Kabupaten Pati, saudara. Ya karena lahir dari keluarga yang miskin, sekolah SMP saya jauh, maka saya terpaksa ngekos, tetapi nggak bayar. Ya mengabdilah kepada temannya bapak. Ya biasa waktu SMP harus hidup mandiri karena memang kenyataannya memaksa seperti itu, saudara. Jadi ngekos nggak bayar tapi harus membantu pekerjaan bapak yang saya tinggali itu. Ya pagi bangun kemudian sholat subuh, belajar sejenak. Habis belajar kemudian nimba air, ngisi bak mandi, ngisi bak untuk nyuci, kemudian ngisi bak untuk di WC itu. Setelah itu istirahat sejenak, ya mungkin jam 6:30 pagi lah ya. Nyapu halaman depan, lumayan luas, saudara. Kemudian nyapu halaman belakang. Selesai kemudian jam 7:45, jam 7:10 saya berangkat menuju ke sekolah. Seperti itu berulang-ulang selama 3 tahun. Saudara, di SMP mungkin saya ini termasuk anak yang pakaiannya paling kumal. Lah kok bisa Pak Ustadz? Lah nggak punya setrika. Jadi cuci pakai, cuci lagi pakai, cuci lagi pakai. Nggak paham tentang setrika, saudara. Yang penting baju ini udah bersih, udah jos pokoknya. Pernah kejadian, saudara, celana SMP saya itu lubang di dekat paha. Ya nggak punya uang untuk jahit, saya juga nggak bisa menjahit sendiri. Dengan orang tua juga jauh jaraknya maksudnya. Ya beberapa hari itu pergi ke sekolah yang lubang itu saya tutupin pakai tangan terus. Ya mungkin 2-3 hari saya tutupin terus supaya orang-orang tidak tahu kalau celana saya lubang. Tetapi saya nyaman dengan semua itu. Saya nggak menyalahkan orang tua. Saya juga tidak menyalahkan keadaan. Saya terima apa adanya. Karena saat itu niat saya cuma satu, bisa pintar, ya, bisa sukses, bisa menyenangkan hati orang tua, dan bisa menjadi manusia-manusia yang mandiri. Saat SMP, saya juga ikut kegiatan karate. Nama klubnya kalau nggak salah Bandung Karate Club BKC. Asik ini, seminggu 2 kali. Jadi badan bisa fresh, saudara. Bayar berapa Ustadz? Gratis. Soalnya kalau bayar pakai apa? Nggak ada duit. Saya pun pakai baju karate dengan kain yang paling murah. Itu pun juga kredit. Bayar sedikit-sedikit. Soalnya memang keadaannya tidak ada uang. Tetapi saya nyaman. Seger banget ya. Ikut karate seminggu 2 kali, Anda bisa mencobanya. Jadi kemandirian bisa terasah karena ekonomi yang sulit. Ya andekan loh ya. Saat SMP itu saya hidup di tengah orang-orang kaya, hidup dibesarkan di keluarga yang kaya. Oh, paling ya belajar malas, nyapu juga malas, ya. Rebahan melulu, gendut sebelum waktunya. Saudara, tentang kenyamanan, ya saat SMP, saya itu tidak akan bisa merasa nyaman kalau tugas hafalan hari ini tak hafal. Hafalannya harus sempurna. Makanya saat itu saya menghafal ya sambil duduk, sambil berdiri. Bahkan sebelum tidur saya memejamkan mata kemudian saya ulangi hafalan itu. Kalau ada yang lupa saya bangun sebentar lalu membuka buku itu. Saya nyaman dengan itu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya kayaknya sama, saudara. Karena waktu itu kan saya masuk di kelas A ya, kelas unggulan. Jadi seluruh
murid yang pinter itu dikelompokkan jadi satu di kelas A. Jadi ya lihat kanan pinter, lihat kiri pinter, depan pinter, belakang pinter. Kalau lo nggak pinter, aduh, terdepak ke kelas lain, saudara, pusing kepala. Sukses untuk Anda, jiwa kemandirian terasah, rezeki lancar, keislaman bagus, dan moga-moga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat beli buku ya saudara, beli baju boleh ngirit, beli makanan boleh ngirit, tetapi kalau beli buku jangan ngirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.